Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur harus senantiasa kita senandungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikannya, kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini, pagi ini, sehingga pada pagi ini kita masih bisa rasakan nikmatnya kehidupan, masih bisa merasakan segarnya udara, masih bisa bertatap muka, beribadah, dan lain sebagainya. Salawat berserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Para pembaca dan pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada pertemuan kita, yaitu ziarah kubur, yang mana semoga dengan ziarah kubur ini menjadikan hati kita melembut. Hati-hati yang tadinya keras, sulit menerima nasihat, yang selalu merasa benar sendiri, padahal itu peringatan adalah peringatan yang diberikan ketika kita melakukan kesalahan. Semoga dengan perantara ziarah kubur ini kita melihat saudara-saudara kita telah terbungkam di dalam sana, tidak bisa apa-apa. Yang mereka harapkan hanyalah doa-doa yang terlantunkan dari mulut-mulut kita, dari amal-amal kebaikan yang kita niatkan untuk mereka. Itu adalah sebuah pelajaran yang harus kita jadikan benar-benar peringatan bagi diri kita, yang mana kelak kita suatu saat nanti pun akan menjadi seperti mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap seseorang mempunyai kekasih dan ia merasa mengasihi kekasihnya. Begitupun kekasihnya. Tapi ada juga orang yang dia merasa mencintai atau mengasihi orang lain, dan orang lain itu ternyata tidak mengasihi dirinya dan tidak mencintainya. Sahabat-sahabatku pecinta Al-Quran dan pembaca Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat bahwasanya secinta-cintanya kita, sesayang-sayangnya kita terhadap pasangan kita, itu hanya sebatas di dunia saja. Karena setiap kekasih, setiap pasangan tidak mungkin akan menemani kita hingga di dalam kubur nanti. Mungkin ada yang menemani sampai batas waktu sakit saja. Ketika sudah tiba masanya untuk diantarkan di kuburan, dia nggak mau nganterin. Ada juga mungkin yang bisa nganterin sampai kuburan, ya hanya sebatas sampai kuburan saja. Ketika mayat sudah dikuburkan, tidak ada lagi yang dapat menemani seorang mayat kecuali amal solehnya. Maka dari itu, pembaca dan pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jadikan amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita, sekecil apapun, itu sebagai kekasih kita. Karena kekasih yang abadi adalah amal soleh kita. Teman terdekat kita di dunia
ya tidak akan selama-lamanya bersama kita. Pasti suatu saat kita akan berpisah, akan menjalani hidup sendiri-sendiri, akan terpencar di belahan dunia sana, ya kan? Begitu juga istri dan anak, semua akan kita tinggalkan. Kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita perhatikan dan perlu terus kita introspeksi diri kita, bahwasanya kita di dunia ini hanyalah seorang yang numpang minum saja, hanya sebentar saja, dan waktu itu adalah waktu yang tidak lama, dan waktu yang tidak lama itu harusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena kelak pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba marilah kita lihat, ini saudara-saudara kita yang di depan mata kita, mereka sudah terputus amalnya, ya. Mereka tidak bisa beramal lagi kecuali mengharapkan doa-doa dari saudara yang lain, doa-doa dari sanak keluarga. Itu patut kita renungi, ya kan? Terlebih lagi kalau kita juga merasakan ada salah satu dari anggota keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan ingatan kepada kita, ya, bahwasanya semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Semua hanya sementara. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah banyaknya orang-orang yang mereka rela mengikuti hawa nafsu mereka, padahal hawa nafsu itu tidaklah membawa melainkan kepada kehancuran. Maka dengan ini kita harus ingat dan kita harus coba terus jinakkan hawa nafsu kita dengan apa? Dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan menempatkan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melarang hawa nafsunya, akan menahan hawa nafsunya dari nafsu-nafsu yang jelek. Kita mungkin bisa menjaga diri kita tatkala dalam keramaian, kita menjaga sikap kita, menjaga etika kita dengan baik. Tapi ketika sendiri, ketika dalam keterasingan, siapa yang bisa menjamin kita, kecuali kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini selalu merasa takut, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah suatu hal yang penting, ya. Suatu hal yang penting, dan itu adalah bagian dari ketakwaan yang harus terus kita upayakan dari setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya. Kita upayakan selalu kita tingkatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa pandai berbicara di depan orang banyak tentang hal ini, hal itu. Tapi coba kita melihat diri kita ketika sendirian. Bisakah kita tetap seperti itu, seperti yang kita bicarakan? Itu menjadi suatu perenungan yang mendalam bagi kita semua. Ya, bahwasanya penting sekali untuk menjaga ketakwaan baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah adab yang harus kita perhatikan. Salah satunya itu adalah adab terhadap pencipta kita.
Dengan apa kita berada pada Allah Subhanahu wa taala? Ya salah satunya kita merasa selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ketika sepi kita bukannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kita jadi lebih menggila gitu. Lebih menggila, lebih seenak-enaknya sendiri. Kita nggak tahu di waktu sepi mana itu nyawa kita berakhir. Coba kalau kita mengingat itu, ketika waktu sepi kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kemudian Allah tetapkan, Allah cabut nyawa kita, apa yang mau kita pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat di depan mata kita, ini saudara-saudara kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicukupkan waktunya di dunia, yang mana mereka sedang berada di dalam alam barzah, yang kita semua kelak akan menuju ke sana. Itu harus kita pikirkan, harus kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah apapun yang kita miliki, ya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, itu pasti akan sirna. Masa muda kita, ya kan, kita mungkin sekarang merasa berjaya, merasa kuat tubuh kita, merasa segar bugar, ya kan, bisa ini, bisa itu, bisa petang-tang peteng-teng. Wah, gue kuat nih, ya kan, gue John K misalnya gitu kan, gue Hercules misalnya gitu kan, petang-tang peteng-teng. Kita harus ingat, apa-apa yang di sisi kita itu pasti akan sirna dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita gunakan kekuatan kita itu? Apakah untuk membela agama Allah atau malah untuk melukai saudara kita? Itu perlu kita perhitungkan, kita pikirkan matang-matang. Jangan sampai kita gunakan kekuatan kita, ya, malah untuk melukai, mencederai saudara-saudara kita. Itu tidak dibenarkan, ya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan tentunya itu juga menjadi sesuatu yang kita harus perhatikan dari perilaku kita juga, ya kan. Atas dasar apa orang kok bisa berkata kasar sama kita, ya kan, bisa melontarkan serangan-serangan tak terduga. Itu bisa kita pikirkan gitu, kita pikirkan. Mungkin ada yang keliru dari kita gitu. Kita juga nggak bisa terus-terusan 100% gue yang paling benar di dunia ini, yang lain salah. Agak bisa. Emang bisa apa? Ya, pasti kita ada titik salahnya. Makanya kita nggak bisa kita melihat dari sudut pandang diri kita aja, wah gue paling benar dah pokoknya, yang lain salah. Nggak bisa. Maka itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempergunakan kekuatan kita, ya, keperkasaan kita pada tempatnya, pada tempat. Allah juga berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa-apa yang pada diri kita, ya kan, mungkin kita sekarang merasa tampan, ya kan, mungkin kita merasa cerdas, kita gunakan ketampanan kita itu untuk hal-hal yang haram misalnya, ya kan, untuk menggoda perempuan, untuk menggoda cewek-cewek gitu, ya kan, nggak boleh itu. Kita harus tahan. Kalau itu belum halal bagi kita, kita tahan. Jangan kita mentang-mentang ngaca dikit, gue ganteng nih, ya kan, selfie nyari cewek gitu, nggak boleh bung, kita tahan ya kita tahu semualah, antum semua masih muda, ya kan, tapi pergunakanlah masa muda itu dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita gunakan mentang-mentang merasa ganteng dikit, ya udah gangguin anak orang, ya kan, gangguin cewek orang, ajak ketemuan, ajak video call misalnya. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Kita harus gunakan benar-benar untuk ketaatan gitu. Jangan sampai dengan yang Allah titipkan ini malah kita gunakan untuk
sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Nah, nanti akan menjadi pertanggungjawaban yang berat, ya kan? Yang harus kita garis bawahi adalah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita harus selalu saling berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling berlomba-lomba dalam keburukan. Ya. Ketika kita melihat saudara kita yang lain yang lebih diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan buru-buru hati kita condong gitu. Gue juga pengen seperti dia. Dengan seperti dia terus akhirnya ngutang sana sini, padahal kita tidak butuh-butuh amat gitu ya kan. Makanya jauh-jauh hari Nabi memperingatkan, unzuru ila man asfala minkum ikaila alla tajdaru nikmatallah. Jadi apa-apa yang menurut perkara dunia, kita harus melihat ke bawah, nggak boleh melihat ke atas, kecuali pada perkara-perkara akhirat kita harus selalu melihat yang di atas kita. Makanya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam segala bentuk perbuatan yang menuju pada akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selayaknya kita saya berlama-lama bicara di sini. Mari kita persingkat dengan mendoakan saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya, diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarganya yang ditinggalkan semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. Juga kepada guru-guru kita yang dulu telah mengajarkan kita baca tulis, mengajarkan kita membaca Al-Qur'an, kita doakan semoga mereka diberikan keberlimpahan rezeki, keberkahan dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga kepada orang tua kita, yang tentunya orang tua kita sangat begitu berjasa kepada kita. Dengan perantaraan mereka lah kita dapat hadir di dunia ini, kita bisa saling bertatap muka, saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqahu kama yanqa sawbal abyad minad danas. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khairul ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'inshatan haniyah wa maitatan sawiyah wa maraddan ghairu mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat. Wasaqil mawazina wa haqqif imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa nas'aluka ad-darajatal 'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaimu maghfiratik was salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibud dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tsabbitna fi ma hafidna wa barik lana fi. Allahumma inna nas'aluka husnul bidayati wal khitam. Allahumma inna nas'aluka husnul bidayati wal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.